Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah, ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina, pengersa Abah Aos Qaddasallahu Sirrah. Para wakil talqin Syekh Mursyid Al-Mukarram Bapak Ki Haji Anang Asy'ari, Bapak Ki Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Ki Haji Mahmud Johnson Al-Maghribi, Bapak Dr. Ki Haji Ucup Patudin, Bapak Ki Haji Zainal Muttaqin, Bapak Ki Haji Imam Sutiono, Bapak Ki Haji Samsul Muafi, mata'anallah bituli hayatihim, pemangku manakib Bapak Ali Humaidi, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari Propriyatno, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Fadhailus Suhur li Thalibi Ridho Rabbil Ghafur yang ditulis oleh guru agung kita Abah Aos. Bulan Zulhijjah, za-nya adalah zikrullah, zikru Allah, yaitu zikir khafi. Wawnya adalah al-wara, itu meninggalkan sesuatu yang subhat. Alifnya Islam. Islam bisa diartikan dengan rukun Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi yang tentang malaikat Jibril, akhbirni anil Islam, atau Islam adalah berserah diri. Wala ta'lu alayya wa atuni muslimin. Berkata Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Bilqis dalam suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Wala ta'lu alayya, janganlah kamu merasa tinggi daripada aku, janganlah kamu sombong kepadaku. Wa tuni muslimin, datanglah kepada aku dengan berserah diri. Tapi yang dimaksud oleh Abah dalam kitab ini adalah bukan lazzah secara zohir. Kalau lazzah secara zohir itu makan, minum, jalan-jalan, shopping, itu kenikmatan secara zohir. Tapi yang ingin dibawa oleh Abah untuk kita, yang disampaikan oleh Abah dalam kitab ini adalah lazzatu ruhaniyah, kelezatan rohani. Itulah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki. Karena ternyata kunci kebahagiaan adalah di rohani kita. Meskipun kita tidak mengindahkan, bukan tidak meninggalkan kelezatan jasmani kita, seperti mendengarkan suara burung, seperti saya Kiai Mahmud. Apa yang Abah sampaikan, yang Abah ingin sampaikan untuk mencapai kelezatan rohani, tidak ada cara yang paling tepat selain menghidupkan hati dengan berzikir kepada Allah. Untuk mendapatkan kenikmatan rohani, tidak ada cara yang paling tepat kecuali
berzikir ke Akbar akan melakukan bedah buku. Di antara kisah yang saya sampaikan dalam buku 2 saya itu, nanti di Abah, itu tentang kisahnya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis mengatakan, innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Ratu Bilqis mengatakan, innal muluka, sesungguhnya raja, penguasa, jika masuk sebuah wilayah menjajah, yang bahagia menjadi sedih. Tentang kamar sekat itu serem. Tafsir secara zohir. Tafsir secara sufi dikatakan oleh diantaranya Najmuddin Al-Kubro dalam kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah. Ini tafsir sufi. Beliau mengatakan, jika sifat-sifat Allah, sifat Allah kan yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus gitu. Itu nama Allah yang di situnya ada sifatnya Allah. Ketika nama-nama itu, sifat-sifat itu sudah masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam hati kita, absaduha, maka dia akan menghancurkan apa-apa yang di dalam hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Maka Sayyid Najmuddin mengatakan pentingnya bersuhbah, pentingnya melakukan robitoh kepada guru mursyid yang merupakan manifestasi lah, merupakan gambaran cerminan dari keindahan Allah. Kalau Al-Qusairi mengatakan dalam kitab Lataiful Isyarah, penjajah itu ada 2 karakternya. Ada yang merusak, ada yang membangun. Ketika umat Islam masuk ke Spanyol, itu bukan merusak, tapi malah membangun. Di Alhambra, di Cordova dan sebagainya, malah membangun. Tapi banyak penjajah-penjajah yang masuk sebuah wilayah, dia menghancurkan. Al-Qusairi mengatakan penjajah ini adalah sifat. Jika sifat mazmumah masuk ke dalam diri kita, maka akan merusak sifat-sifat yang baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Adabus Suluk, dalam kitab Futuhul Ghaib, beliau membagi orang itu ada 4. Yang pertama, laisa lahu lisan wala qalb, la qalba lahu wala lisan. Dia nggak punya hati, nggak punya lisan, omongannya jelek, hatinya jelek. Omongannya jelek, hatinya jelek. Orang yang seperti ini harus dirangkul, diajak, disadarkan bahwa apa yang dia lakukan tidak baik. Tapi merubah orang seperti ini nggak gampang. Maka ambil tangannya, bawa ke guru mursyid. Karena dialah yang lahu lisan walahul qalb. Guru mursyid yang punya lisan yang baik dan hatinya baik. Kalaulah orang itu nggak berubah, maka tinggalkan dia, jauhi dia. Kenapa? Dikhawatirkan sifat mazmumahnya, sifat yang jeleknya masuk ke dalam diri kita. Kebalikannya, kata Al-Qusairi, kalau sifat-sifat yang baik masuk ke dalam hati kita, maka dia akan merusak sifat-sifat yang dalam dunia sufi, tahalli, tajalli. Tahalli, mengosongkan diri, mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek. Tahalli, ya, mengisi dengan sifat yang bagus. Tajalli, barulah kita merasakan, barulah kita mengetahui kebesaran daripada Allah. Barulah kita merasakan nikmatnya berzikir. Maka Abah dalam kitab Fadhailus Suhur mengatakan,
wala tujadu lazzata zikri illa bisara'id. Tidak akan mendapatkan kenikmatan dalam berzikir kecuali dengan beberapa syarat. Tadi kan kita sudah mengatakan untuk mendapatkan kenikmatan dengan berzikir. Tapi tidak bisa cuman hanya berzikir saja. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan. Apa diantaranya? Ayyakuna zakir biwudu itam. Seorang yang berzikir itu harus dengan wudu yang sempurna. Kenapa? Karena wudu cahaya, zikir cahaya. Perpaduan dua cahaya itulah yang akan memasukkan ke dalam hati kita. Yang kedua adalah bisautin qawiyin wa darbin sadidin, dengan suara yang kencang dan hentakan yang kuat. Inilah yang diajarkan oleh guru mursyid. Kenapa? Wasautu qawi hatta taksula anwaro zikri fi bawatini zakirin. Karena dengan suara yang kencang agar menghasilkan cahaya-cahaya zikir, bukan pahala. Kalau pahala zikir sambil tidur pun bisa, sambil malas-malasan, la ilaha illallah, la, itu bisa, pahala dapat. Sambil ngobrol, sambil baca la ilaha illallah, sambil main HP, pahala zikir dapat. Sambil ngapain aja pahala zikir dapat. Tapi cahayanya belum tentu dapat. Untuk mendapatkan cahayanya, maka dengan bisautin qawiyin, dengan suara yang keras. Maka Abah bahkan mengatakan, nanti ada beberapa dalilnya, kenapa kita zikir itu dengan suara yang keras. Kenapa? Karena hati itu seperti kal hijarah au asaddu qaswa. Hati itu seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Maka dihantam dengan keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustadz, bagaimana kalau saya di tempat umum? Abah mengajarkan keras tapi ke dalam. La ilaha illallah. Hentakan ke dalam. Keras, bukan la ilaha illallah. Dulu sebelum kita dapat talqin zikir la ilallah kan begitu. La ilaha illallah. Tapi ketika sudah dapat, hentakan ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi terasa hati kita, latifatul qalb, yang dua jari di bawah susu kiri terasa bergetar. Dua jari di bawah susu kiri itu terasa tuh. Ketika kita baca la ilaha illallah, ada getaran-getarannya. Apalagi karena kita sering berzikir bersama-sama, dalam zikir jahar kita ada zikir kopi kita. Baik. Apa dalilnya? Zikir itu dengan suara yang keras. Kata Nabi, aksiru zikrallah hatta yaqulu majnun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai kamu dibilang orang gila. Sampai dibilang orang gila. Apa mana aksir? Perbanyak dan keraskan. Karena kalau orang zikirnya pelan, nggak mungkin orang dituduh gila. Maka banyak, jangan heran kalau kita berkumpul berzikir bersama, maka orang-orang bakal, ini zikir apaan sih nih gitu. Bahkan terkadang yang didengar oleh mereka bukan la ilaha illallah, macam-macam yang didengar oleh mereka. Bahkan dikatakan wa aksiru zikrallah ta'ala hatta yaqulal munafiqun innakum muraun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, biar saja mereka mengatakan kita orang munafik. Kita pamer, kita ria, biarkan saja. Syekh Ibrahim Al-Mabtuli mengatakan irfa'u aswatakum fi zikri. Tinggikan suaramu dalam berzikir.
sampai kamu mendapatkan al-jam'iyah. Apa itu jam'iyah? Kumpulan segala sesuatu. Keraskan suaramu agar kamu mendapatkan apapun semua. Al-jam'iyah itu mau ketenangan, mau kemudahan. Kalau saya mengilustrasikan begini, la ilaha illallah adalah kunci, miftahul jannah, kuncinya surga. Kunci itu kalau giginya salah aja satu, maka tidak akan berfungsi. Kunci kan harus lepas. Kalau kita bikin kunci, itu harus pas tuh gigi-giginya. Salah satu aja nggak bagus, nggak tepat, itu tidak akan terbuka. Kita ibarat sedang mengukir, sedang membuat kunci itu. Maka dengan tenaga yang kuat, sampai la ilaha illallah menjadi kunci. Apa artinya? Punya hajat, pakai kunci la ilaha illallah. Badan sakit, pakai kunci la ilaha illallah. Segala apapun yang kita perlukan pakai kunci la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.